Baik, kita akan memasuki renungan dengan judul memperoleh hak kesulungan yang nanti dibawakan oleh Pastor Paul. Dan untuk para lektor bersiap-siap ya, nanti ayatnya akan kita berikan. Sebelumnya eh, kita akan berdoa oleh Mbak Nomi, doa untuk renungan. Silakan di-unmute. Baik, Bapak, Ya. kami akan menyiapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu ya Bapak, renungan firman-Mu yang akan disampaikan Gembala kami Pastor Paul. Engkau urapi dan berkati beliau Tuhan, biarlah apa yang disampaikan menjadi rema, juga kekuatan untuk setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih atas doanya. Untuk pembacaan, bentar ya. Perjanjian barunya dari 1 Korintus 15, Pak Mulia. 1 Korintus 15, baik, Pastor. Baik. Oke, untuk Bu Sarma membaca dari 1 Tawarik 5 dan Mbak Nomi 1 Korintus 15. Silakan Bu Sarma di-unmute. Bu Sarma, oke. Iya, 1 Tawarik 5 ya. Iya. 1 Tawarik 5. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 5. Beginilah firman Tuhan. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel ialah Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Keturunan Yoel ialah Semaya, anaknya. Anak orang ini ialah Gog, anak orang ini ialah Simei, anak orang ini ialah Mika, anak orang ini ialah Reaya, anak orang ini ialah Baal, anak orang ini ialah Beera yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Tilgat-Pilneser, Raja Asyur. Dialah pemimpin orang Ruben. Saudara-saudaranya menurut kaum-kaumnya, seperti tercatat dalam silsilah menurut keturunan mereka, ialah Yeiel, kepala, lalu Zakaria, dan Bela bin Ajas bin Sema bin Yoel. Dialah yang diam di Aroer, dan wilayahnya sampai ke Nebo dan Baal-Meon. Dan ke sebelah timur wilayahnya sampai ke pinggir padang gurun yang terbentang mulai dari sungai Efrat, sebab ternak mereka telah bertambah banyak di tanah Gilead. Di zaman Saul mereka melakukan perang melawan orang Hagri. Setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka diam di kemah-kemah orang-orang itu di seluruh sisi timur Gilead. Bani Gad diam berbatasan dengan mereka di tanah Basan sampai Salka. Yoel adalah kepala dan Safam orang kedua, juga Yaenai dan Safat diam di Basan. Saudara-saudara mereka menurut puak-puak mereka ialah Mikael, Mesulam, Sheba, Yorai, Yakan, Jia, dan Eber, 7 orang. Itulah anak-anak Abihail bin Huri bin Yaroah bin Gilead dan bin Mikael bin Yesisai bin Yahdo bin Bus. Ahi bin Abdiel bin Guni ialah salah seorang kepala puak mereka.
Mereka diam di Gilead, di Basan, dan di segala anak kotanya, dan di segala tanah pengembalaan Saron sampai ke ujung-ujungnya. Mereka sekalian dicatat dalam silsilah pada zaman Yotam, Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, Raja Israel. Dari Bani Ruben, orang Gad dan setengah suku Manasye, ada 44.760 orang yang sanggup berperang, orang-orang yang tangkas, yang dapat memanggul perisai dan pedang, dan melentur busur panah, yang terlatih dalam bertempur. Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, Nafis, dan Nodab. Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka, sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya kepadanya. Mereka mengangkut ternak orang-orang itu sebagai jarahan, untanya 50.000 ekor, kambing domba 250.000 ekor, dan keledai 2.000 ekor, juga manusia 100.000 jiwa. Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran itu adalah daripada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. Setengah suku Manasye diam di negeri itu, mulai dari Basan sampai Baal Hermon, Senir, dan Gunung Hermon. Mereka sudah banyak jumlahnya. Inilah para kepala puak-puak mereka: Hefer, Yisei, Eliel, Azriel, Yeremia, Hodawya, dan Yahdiel. Orang-orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan, para kepala puak-puak mereka. Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka dan berzina dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat-Pilneser, Raja Asyur. Lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Halah, Habot, Habor, Hara, dan sungai negeri Gojan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. Demikian. Ya, terima kasih Bu Sarma. Selanjutnya 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 28 oleh Mbak Nomi dan 29 sampai 58 oleh Ibu Cinta ya. Silakan Mbak Nomi di unmute. Baik, saya akan membacakan 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 28. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian pada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah.
Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi bila mana kami memberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta kepada Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintah, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintah sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikian. Saya lanjutkan. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati, kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan? Mengapa mereka mau dibaptis lagi bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan?
Dan dengan tubuh apakah mereka yang akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa yang dari sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa, ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian pembacaan firman. Ya, terima kasih Mbak Nomi dan Bu Cinta. Silakan Pastor Paul. Bu Ana, tolong yang Hagios Eropa dijadikan co-host dulu ya. Mau share screen ini. Mana nih Bu Ana ini? Oke, ya. Saudara, tadi kita baca tentang Ruben, anaknya Yehuda, ya, hak kesulungannya dibatalkan ya. Nah, sebentar ini kok gambarnya saya belum keluar. Nah, oke. Tadi kita baca Ruben, anaknya Yehuda,
hak kesulungannya dibatalkan, saudara ya. Kenapa bisa dibatalkan? Karena dia tidak bisa menguasai nafsunya. Ya, dia meniduri gundik dari bukan gundik, tapi pembantunya mamahnya itu ya, pembantunya mamahnya. Dia tidur dengan pembantu dari mamahnya. Nah, jadi itu yang membuat pembantunya Lea ya, dia tidur dengan pembantunya Lea, saudara. Nah, itu nggak boleh, saudara ya. Nah, itu karena itu gundik itu waktu itu diberikan kepada Yakub untuk melahirkan adik-adiknya Ruben. Nah, itu yang namanya menyingkapkan punca jubah ayahnya. Di dalam imamat itu hukumnya dirajam pakai batu, saudara ya, dibunuh, saudara ya. Tapi waktu itu belum ada hukum dan begitu rupa ya, begitu kacaunya dunia saat itu, saudara. Nah, menyingkapkan punca jubah ayahnya itu sama seperti Nuh ya, waktu Ham melihat punca jubahnya ayahnya tersingkap. Nah, Ham itu artinya apa, saudara? Itu artinya Ham itu tidur sama istrinya Nuh, maka lahirlah Kanaan, sehingga Nuh itu mengutuki Kanaan itu ya. Ham yang bikin salah, Kanaan yang dikutuk. Nah, itu artinya karena dia incest gitu ya, bukan incest tapi tidur dengan istri ayahnya. Nah, itu nggak boleh, saudara ya. Janganlah kamu menyingkapkan punca jubah ayahmu. Nah, itu nggak boleh. Nah, Ruben itu melakukan hal yang itu, saudara ya, sehingga Ruben itu kehilangan hak kesulungan. Oh, itu parah sekali, saudara ya. Orang kalau kehilangan hak kesulungan, wah itu parah sekali. Menjadi anak sulung bagi orang Yahudi adalah sesuatu yang luar biasa, saudara. Apalagi kalau dia adalah orang yang kaya raya, punya pengaruh, seperti Yakub, seperti Abraham, Ishak, Yakub, itu tuh punya pengaruh yang luar biasa, saudara ya. Sehingga menjadi anak sulung itu memiliki hak kesulungan itu berarti memiliki seluruh dunia itu, saudara ya, dunianya mereka yang luar biasa ya. Yang lain suruh minggir, ya, suruh minggir, bukan dibagi, enggak dibagi dua, saudara, suruh minggir, karena mereka harus mendirikan satu keturunan yang akhirnya jadi suku bangsa. Zaman itu populasi manusia itu sedikit sekali, saudara ya. Jadi mereka sudah punya visi ke depan. Setiap orang punya visi ke depan ya. Orang Kanaan, orang Filistin, orang Aram, orang apa, mereka semua punya. Misalnya bangsa Aram. Bangsa Aram itu berasal dari seorang yang namanya Aram, ya. Dari seorang yang namanya Aram, ya. Anaknya Sem. Nah, jadinya anaknya Eber ya, anaknya Eber. Eber itu punya benar, anaknya Sem ya, karena Eber itu nanti jadi orang Ibrani, saudara ya. Sem itu punya anak Eber sama Aram, ya. Nanti Eber itu nanti jadi orang Ibrani, ya. Eber, nah Eber itu jadi the Hebrew, jadi Abram the Hebrew, ya. Abraham orang Ibrani itu. Nah, menurut Kejadian 14 ya. Nah itu begitu, saudara. Nah sekarang kita lihat bagaimana tentang hak kesulungan ya. Kita baca dulu di Yeremia 31, saudara. Jam berapa nih? Oh, guru ya. Guru nih, kita baca sedikit. Satu ayat yang ke-9. Lihat ya. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Dengan menangis mereka datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Nah, jadi kalau kita melihat, Ruben, hak kesulungannya diganti, diambil oleh Yusuf. Tapi Yusuf itu punya anak dua, Efraim dan Manasye. Nah, Efraim itulah yang disebut dengan Yusuf. Nanti kalau Anda melihat di dalam Wahyu, ya di dalam Wahyu ini, Wahyu apa itu ya? Wahyu 7 ya, Metrai. Lihat, saudara. Ini. Suku Yusuf, saudara ya. Dari suku Yusuf, kenapa? Efraimnya mana? Ada Manasye di atas ini, saudara. Ini ada Manasye, ini ada Yusuf. Nah, Yusuf inilah yang disebut dengan
Efraim, saudara ya. Ya, yang disebut dengan Yusuf itu Efraim. Efraim itulah Yusuf. Anak sulungku. Makanya orang-orang Efraim itu mewakili seluruh Israel, saudara. Seluruh orang Israel dan Yehuda seluruhnya, ya, 12 suku ini disebut dengan Efraim, diwakili dengan satu nama Efraim, ya. Nah, jadi kalau dibilang Efraim anak sulungku, Yesus ini, nah, disebut keturunan Efraim, padahal Yesus kan orang Yehuda kan, bukan keturunan Efraim kan, tetapi Yesus disebut anak sulung. Efraimlah anak sulungku. Nah, dari keturunan Yusuf, ya. Begitu, saudara ya. Jadi cerita anak sulung ini supaya nanti Anda lihat kaitannya ya. Jadi nanti kalau ada di dalam ini nggak bingung ya. Bahwa tadi ada Ruben kehilangan hak sulungan diganti oleh Yusuf. Yusuf punya anak dua, Efraim dan Manasye. Nah, si Efraim inilah yang mewakili nama Yusuf. Makanya di dalam Wahyu 7, 144.000 orang kudus yang dimeteraikan, suku Efraim itu disebut Yusuf. Nah, kalau di dalam ayat-ayat di Alkitab, Efraim inilah Israel, ya, yang mewakili apa namanya pars pro toto, ya. Pars pro toto itu satunya kecil, ya. Kok tidak kelihatan batang hidungnya? Maksudnya itu mana si Amir? Kok tidak kelihatan batang hidungnya? Nah, gitu ya. Pars pro toto itu namanya mewakili, gitu ya. Satu kelompok kecil yang mewakili seluruhnya. Itu namanya pars pro toto. Nah, Israel itulah Efraim. Itulah anak sulungnya. Maksudnya siapa? Yesus, saudara. Jadi bukan kalau Israel anak sulung, lalu yang mana yang lain? Nah, ya. Nah, ini namanya totem pro parte. Tadi kan pars pro toto ya, saudara ya. Alkitab itu mengenai ya, pars pro toto. Satu kelompok kecil, Efraim, mewakili seluruh Israel. Namanya pars pro toto. Lalu ada yang namanya totem pro parte. Ya. Pars pro toto. Jadi Yesus, ya, itulah Efraim. Itulah Israel. Tetapi di satu pihak, saudara, kalau kita melihat Israel, anak sulungku, nah itulah Yesus yang dimaksud. Israel adalah anak sulungku. Nah, bagi orang Yahudi, yang namanya Mesias itu Israel. Lalu yang lain mana? Ini kan Israel kan anak sulungnya. Lalu yang lain, bangsa-bangsa lain gimana? Nah, itu anak-anaknya yang lain. Bagaimana supaya bisa menjadi anak yang lain? Karena Yesus ini. Yesus inilah mewakili Israel yang disebut dengan Israel anak sulungku. Yesus orang Israel, saudara. Itu namanya totem pro parte dibalik. Tadi kan pars pro toto, Efraim mewakili seluruh bangsa Israel. Tetapi ketika kita cipta nubuatan mesianik, Israel anak sulungku, Efraim anak sulungku. Itu maksudnya adalah Yesus anak sulungnya yang dibangkitkan pertama kali, saudara. Ya, nah ini buat pemahaman ya supaya nanti Anda jangan bingung. Nanti setel ulang saja ya, saudara ya. Nah, sekarang kita kembali kepada hak kesulungan, saudara ya. Kembali kepada hak kesulungan tadi. Saya mau tunjukkan kepada Anda. Oh, itu harusnya ikut kelas evangelis apologetik ya. Ini belum pernah saya ajarkan, saudara ya. Pars pro toto TPO partet bolak-balik itu belum pernah saya ajarkan di kelas lain ini. Yang periode ini saya ajarkan semua ya. Yang baru-baru ini saya banyak ajarkan. Kemarin kelas evangelis, masuk Torah saya ajarkan ya. Mulai masuk teologi rabbinik ya. Bagaimana kita tiap hari berjalan ya, paralel antara perjanjian baru dengan Talmud. Perjanjian baru dengan Talmud itu sama ya, seirama, saudara ya. Sebenarnya seirama.
Oke, sekarang kita lihat hak kesulungan, saudara. Hak kesulungan adalah anak sulung akan menjadi pewaris. Yang lain pergi, menyingkir. Contohnya siapa, saudara? Ya, contohnya Ishak. Ishak ini ada Ismail, ada Midianit. Ya, kaum Ismail dan kaum Midian. Ishak yang tinggal di tanahnya Abraham yang dibeli itu beli ya, Abraham itu beli, tanah itu beli. Lalu Ismail, anaknya Hagar, dan orang-orang Midian, anaknya Ketura, berminggir. Pergi ya, dan mereka berkumpul. Mereka tetap berkumpul, pergi ke daerah Paran, sampai ke tanah orang Midian. Ya, ada Gunung Sinai di sana. Nah, itulah Arab, ya, tanah bagian dari negara Arab. Ishak lah yang tinggal di Kanaan. Karena anak perjanjian, Ismail suruh pergi, saudara. Ya, yang mewarisi Abraham semua adalah Ishak. Itulah kesulungan. Demikian juga dengan Yakub. Lalu Esau disuruh pergi, saudara. Esau harus pergi. Sampai nangis, sesuatu dia suruh pergi, saudara. Dia harusnya menjadi pewaris, adiknya yang suruh pergi. Tapi karena dia menyia-nyiakan hak kesulungan, ya, Ismail harusnya tadi kan anak sulung, harusnya anaknya Hagar kan. Tetapi karena dia anak dari hawa nafsu, maka dia disuruh pergi. Ya, kalau Midian kan memang lahirnya setelah Ishak. Kemudian Esau, karena hawa nafsunya dia disuruh pergi, saudara. Ya kan, hak kesulungannya diserahkan kepada Yakub. Gara-gara semangkuk kacang merah, dia menjual hak kesulungannya. Lalu siapa lagi, saudara? Tadi Ruben. Ruben punya kesulungan, disuruh pergi, saudara. Diganti sama Efraim. Efraim ini tadinya anak bungsu. Yusuf punya dua, Manasye dan Efraim. Efraimlah yang jadi sulung, naik 2 kali, 2 tingkat. Ya kan? Jadi yang sulung dari seluruh orang Israel itu, Rubennya disuruh pergi. Efraimnya yang menjadi anak sulung yang menduduki 4, yang menjadi nama dari seluruh Israel itu Efraim. Ya. Begitu ya, saudara ya. Nah, itulah hak kesulungan, saudara. Mereka menjadi pewaris utama. Ya, mereka yang pegang tongkat kekuasaan, tongkat Yusuf, bukan tongkat raja, bukan ya. Tapi tongkat Yusuf itu dia punya yang memutuskan untuk seluruh. Ya, ada tongkatnya, tongkat Abraham, tongkat Ishak, tongkatnya Yakub, tongkat Yakub itu kasih tongkatnya. Ya, sampai akhirnya tongkat itu kepada Musa, ya. Nah, itu seperti itu, hak kesulungan itu, saudara. Artinya dia menjadi pewaris, yang lain akhirnya tersingkir. Karena apa, saudara? Tersingkirnya semua gara-gara hawa nafsu. Karena Ruben menyingkapkan punca jubah ayahnya, hawa nafsu, ya. Seks. Esau, hawa nafsu. Ismail, anak dari hawa nafsu. Semuanya harus minggir, saudara. Orang-orang ya yang hidupnya dipenuhi dengan hawa nafsu itu ya, itu orang-orang yang pecundang, saudara. Mau dia baik, saleh kayak apa, tapi dia tidak bisa kuasai hawa nafsunya, dia akan selalu jadi loser. Di akhir seluruh perjalanan karirnya yang luar biasa itu selalu kesandung gara-gara hawa nafsu. Samson juga sama ya. Daud nyaris, saudara ya, kalau dia tidak bertobat ya selesai, saudara. Tetapi itulah hawa nafsu yang mengambil, yang merampok hak kesulungan kita. Yesus itu adalah yang sulung yang dibangkitkan pertama kali. Ya. Tetapi karena Yesus, kita ini juga disebut anak-anak pewaris, saudara. Walaupun bukan anak sulung, tetapi kita juga memperoleh hak warisan itu. Sama seperti gara-gara Efraim, gara-gara Yusuf, maka seluruh Israel itu bisa makan.
yang harusnya mati kelaparan. Karena ada satu Yusuf yang dikorbankan, maka seluruh Israel itu bisa makan. Karena ada Yesus yang dikorbankan, maka seluruh dunia yang percaya bisa selamat. Mewarisi kerajaan, mewarisi Eden, mewarisi paradise, mewarisi kebahagiaan, sukacita, kelimpahan. Karena hak kesulungan yang diberikan kepada kita, saudara. Bagaimana cara kita memperoleh hak kesulungan atau menjadi pewaris itu? Ya kita harus menguasai hawa nafsu kita dan kita hidup oleh roh. Karena seperti Yakub, karena dia selalu tahu apa yang terjadi, dia percaya dengan nubuatan hak kesulungan, nggak main-main ya. Dia sangat hati-hati. Makanya dia punya hak kesulungan itu, saudara. Orang-orang yang hidupnya di dalam Roh Kudus, orang-orang yang taat kepada Roh Kudus, orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dialah yang memiliki hak pewaris, hak kesulungan itu, saudara. Tetapi kalau orang hidupnya di dalam hawa nafsu, ya dia akan tersingkir. Ya, akan tersingkir. Anda yang hari ini hidupnya lagi kerekelan, lagi susah, lagi kere. Kenapa Anda makin kere, makin susah? Karena Anda hidupnya dikuasai hawa nafsu. Makanya Anda selamanya tidak akan pernah menjadi pewaris nikmatnya kerajaan Allah itu. Ya, karena harusnya kan Anda hidup dalam kelimpahan. Bukan beli BMW Mercy, beli mobil baru, mobil mewah, bukan ya. Kemarin kita sudah belajar apa itu kelimpahan. Tapi dimaksud harusnya kan Anda tidak perlu hari esok tidak perlu khawatir. Tapi kenapa sampai hari ini ya Anda sampai khawatir? Hidup Anda itu dari satu hutang ke hutang yang lain. Hidupmu itu dari satu itu bukan tutup lubang. Akhirnya Anda kudu manipulasi, Anda kudu nipu, kudu menggelapkan barang orang, Anda kudu ini, alasan dengan segala macam alasan. Ya karena Anda apa, saudara? Hidupnya dipenuhi dengan hawa nafsu. Nggak akan jauh-jauh. Anda yang hidupnya dari satu masalah ke masalah lain, karena Anda didrive oleh hawa nafsumu, saudara. Nggak ada cara, nggak ada karena lain itu nggak ada. Banyak orang ya membela diri, ya membela dirinya sendiri. Karena ini Pak, karena itu. Kemarin ada salah satu di komunitas kita. Kenapa kamu sampai melakukan hal itu? Ya, yang tidak baik itu. Pak, satu, karena saya memang miskin, Pak. Sehingga saya terpaksa. Kedua, saya bersedekah, Pak. Sehingga saya kurang. Loh, kamu ketiga, karena saya merawat anak yatim piatu, Pak. Keempat, karena saya sedang memelihara janda-janda miskin di rumah. Loh, saya bilang, kalau kamu merawat janda miskin, sedekah, merawat yatim piatu, tapi terus kamu sampai menggelapkan barang, sampai kamu melakukan tindakan pidana, ya, berarti kamu ibadahmu tuh ngorbanin orang lain. Kalau gitu kamu nggak usah. Kamu nggak usah miara janda-janda miskin. Kamu nggak perlu sedekah. Kamu nggak perlu. Kenapa, saudara? Dia harus begitu. Intinya kan karena hawa nafsunya dia. Dia mau ngerawat para janda segala macam, tujuannya buat dijual. Dia ngerawat orang miskin, buat dijual. Aku ngerawat orang miskin loh. Ayo sini. Ya. Ternyata dia ngomong kepada kita. Aku merawat orang miskin loh. Ngapain kamu merawat orang miskin? Kamu sanggup? Sudah sanggup. Tujuannya supaya dapat support dana. Sebetulnya kan begitu kan. Kita bukan yang nggak ngerti, saudara. Kita ngerti. Dan kita bilang, ya kalau kamu punya iman,
Kalau kamu punya iman, lakukan, saudara. Tetapi jangan sampai kamu merawat orang miskin, lalu kamu keleleran kelaparan. Kenapa saya selalu berkata, semiskin apapun kamu berdiakonia. Semiskin, artinya kamu membagi rezekimu. Tetapi bukan berarti kamu sudah miskin, kamu nampung orang di rumahmu. Makan bareng semua, kamu mulai keleleran, anakmu ikut keleleran akhirnya gara-gara kamu nolongin orang lain. Ya kan? Ada orang-orang yang begitu. Mungkin dia tulus, saudara. Tapi saya lagi cerita, dalam kasus ini, ya orang ini tidak tulus, saudara. Orang ini mengharapkan uang. Dia pikir kita bisa dikadalin, saudara ya. Dia tampung orang supaya kita nyupport dia. Sehingga disupport, gitu. Alasannya, oh banyak ya, saudara ya. Kita itu sudah mau jurus 1001 jurus untuk menipu yayasan. Ya, saudara ya. Kita tuh sudah punya kartunya semua, saudara. Ada orang yang beribadah, ya, kelihatannya dia melakukan proyek ini, proyek itu, tapi dia buat, apa saudara, sambil menyelam minum air. Dia ambil itu dari donasi-donasinya, saudara. Ya kan? Salah satunya mau bikin rumah anak terang, donasinya diambil buat bikin kolam renang. Itu tuh wajar, saudara. Itu tuh selalu ada. Makanya dia akhirnya selalu kekurangan. Coba Anda lihat bagaimana kita, saudara. Kalau bilang donasi buat ini, ya buat ini. Duitnya ada di situ, ya masuk sana semua. Saudara tahu salahnya di mana? Hawa nafsu, saudara. Karena kita pengen mengingini sesuatu yang bukan milik kita. Yang bukan jatahnya kita. Kita mengingini yang bukan jatahnya kita, saudara. Ya, saya ada kesaksian lagi, nanti kapan-kapan saya kesaksian panjang soalnya ya. Tapi yang saya kasih tahu ke Anda, banyak orang-orang menjadi susah, menyiksa diri, dengan alasan-alasan yang kelihatannya baik, tapi sebenarnya dia menipu diri, di situ ada hawa nafsu di sana, saudara. Ada hawa nafsu di sana. Ya. Hawa nafsu itulah yang akhirnya merusak hidupmu. Yang akhirnya mengaburkan ya kejujuran hatimu, saudara. Kamu, saya sudah jujur, Pak, saya sudah begini-begini. Ya, karena hawa nafsumu itu sudah kelewatan, sehingga itu menipu kamu. Kamu saja tertipu dengan dirimu sendiri. Tapi saya nggak mungkin, kelihatan jelas banget. Mengapa ada orang-orang yang kelihatannya melakukan pekerjaan itu banyak, nggak cuma satu, saudara ya. Dan kita sudah nangani ini nggak cuma satu, puluhan, saudara ya. Saya sudah ketemu yang puluhan. Dia kelihatannya melakukan pekerjaan Tuhan, saudara. Saya pun sudah ngelewatin, saudara ya. Saya pun ngelewatin. Kelihatannya orang ini melakukan pekerjaan Tuhan, saudara. Tetapi mengapa tidak diberkati hidupnya? Ayo, siapa yang begitu, saudara? Babi, pekerjaan Tuhan, haleluya, melayani khotbah sana, khotbah sini, tapi utang sana, utang sini, saudara. Ayo, siapa yang begitu? Bukan cuma utang sana, utang sini, nipu sana, nipu sini. Tabrak sana, tabrak sini. Badannya, bungkusnya melayani Tuhan. Tetapi hidupnya itu bukan persembahan, saudara. Namanya melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Ya, namanya melayani, saudara. Tetapi namanya melayani kan artinya apa, saudara? Dagingnya diserahkan sebagai korban. Ya kan, namanya abdi mempersembahkan korban dagingnya kan, kedagingannya. Tetapi dia tidak menyerahkan dagingnya, saudara. Dia sepertinya korban ini, korban itu. Oh, saya korban ini, saya miara janda-janda, saya miara ini, saya miara itu.
Di Eropa ada yang begitu, saudara ya. Ya yang miara ini, miara itu, oh, ini saya rawat. Tujuannya adalah supaya orang ngasih donasi kepada orang ini, tetapi dia ikut numpang donasi itu. Ya, ketika dia melayani, tapi masih ada ininya, maka itu akan kehilangan hak kesulungannya, saudara. Seharusnya pelayan-pelayan Tuhan ya mendapatkan hak kesulungan itu, saudara. Kalau Anda sudah melayani Tuhan, Anda mendapat privilege, berkat imam, berkat pelayan, berkat nabi, apapun namanya. Tetapi karena orang ini ditumpangi, dibajak oleh hawa nafsunya, maka ya saudara ya, bangkrut, toh nggak dapat apa-apa, keluar duit terus, akhirnya dia sikat sana, sikat itu, nggak karu-karuan, saudara. Akhirnya bukan melayani Tuhan, tapi akhirnya malah jadi ruwet. Dia kehilangan hawa, dia pelayanan, tapi akhirnya ruwet, saudara, tempat sini. Saya pernah melewatinya, ya, dan kehilangan hak kesulungan itu. Akhirnya saya melayani Tuhan, tapi kerjaan saya nggak diberkati. Kenapa Anda melayani Tuhan, kerjanya nggak diberkati? Ada yang nggak beres dengan pelayanan. Ada dagingmu, ada hawa nafsumu, ada yang mau mengambil alih itu, saudara. Tetapi kalau Anda melihat orang-orang yang mendapatkan hak kesulungan itu adalah orang yang berdedikasi, ya, orang yang respect terhadap hak kesulungan itu, respect terhadap makna dari pelayanan, respect terhadap orang yang melayani kan sebagai anak sulung kan, mendapat hak kesulungan dia, orang-orang yang melayani. Orang-orang yang melayani, dia menjadi hamba, dia akan ditinggikan. Ya, dia orang-orang yang respect terhadap kekudusan. Dia orang-orang yang respect terhadap kemurnian hati, saudara. Dia orang yang respect terhadap komunitasnya. Bahkan orang dunia saja bilang jangan kencingi periuk nasimu. Ya, dulu anak buah saya ya, kalau itu kan banyak yang korup, banyak yang apa dulu ya. Terus saya ngelihat, saya bilang jangan kencingi periuk nasimu. Kamu mau main di luar sana, silahkan. Tapi ini periuk nasi kita, jangan kamu kencingi. Dia nekat, akhirnya nyandung, saudara. Dan mereka semua tahu, kata jangan kencingi periuk nasimu itu, kalau Anda kerja dimanapun, Anda akan mendengar kata itu, saudara. Demikian juga di dalam pelayanan kita. Jangan kencingin pelayanan kita. Jangan kencingin ini periuk nasi. Ya, periuk nasi untuk makan kita semua. Jangan kamu kencingi. Apalagi ini adalah mesbah. Jangan kamu kencing di mesbah. Akhirnya apa? Ruwet. Hawa nafsumu itu ya yang akan menghalau kamu dari tanah perjanjian. Nah, ini high level, saudara. Sehingga kamu dihalau dari tanah perjanjian karena kedaginganmu. Ya kan? Akhirnya dibuang ke Babel. Nah, Anda semua yang hari ini masih hidup di dalam kedagingan dengan motif-motif yang nggak benar. Itulah sebabnya Tuhan tidak memberkatimu. Coba kenapa saya diberkati Tuhan? Ya, orang mencoba mengikuti caranya saya, banyak yang ikut-ikut, tapi dia tidak tahu, saudara. Ada yang penting, apa? Motif. Ya, ada yang penting. Mengapa kita sampai hari ini masih eksis di masa-masa dicaci maki? Kalau ada orang muji saya heran, saudara. Tiap hari kalau ada orang muji saya heran. Tiap hari, sehari 24 jam di YouTube itu orang mencaci maki saya, saudara. Ya, kalau ada orang muji saya heran. Tetapi kenapa kita masih eksis sampai dengan hari ini? Saya sendiri pun masih eksis, saya sendiri pun makin bertambah, makin bertambah. Saya sendiri kan merasa ada yang motif, saudara. Daging itu saya singkirkan. Saya utamakan Tuhan. Karena untuk mendapat kesulungan itu, kamu harus mempersembahkan seluruh hidupmu. Sama seperti Kristus yang mempersembahkan hidupnya, saudara. Sehingga kita memperoleh
hak yang sama dengan Yesus. Ketika Yesus mati dan dibangkitkan sebagai yang sulung, kita juga sama. Ya, ketika Yesus kemudian naik ke surga, kita juga sama. Ketika Yesus menikmati kerajaan Bapaknya, kita juga sama. Nah, itu hanya dengan kesulungan itu, saudara. Tetapi kalau kita hidupnya dengan kedagingan kita, maka kita akan tertinggal. Kita akan hidup di dalam kutuk. Kelihatannya badanmu melayani, tetapi kerjamu kutuk. Seperti apa, saudara? Seperti Kain. Ya, berkatnya Adam adalah berkat yang kamu akan berpeluh. Tapi Kain apa, saudara? Sekalipun kamu berpeluh, sekalipun kamu kerja sudah sabet sana sabet sini, yang tumbuh anak duri. Ya, makanya kepada orang ini saya bilang, kamu introspeksi, jangan banyak ngomong. Jangan malah ngotbahin saya. Ya, jangan malah ngotbahin saya. Lucu ya, saudara ya. Orang udah bikin salah malah ngotbahin. Oh, bikin salah, bagus, nggak kita laporkan polisi. Ya, kamu renung dulu, introspeksi dulu. Nah, kalau ngotbahin, saudara ya, itu tadi. Kenapa, saudara? Pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Karena dalam pikirannya dia hidup dalam lingkungan-lingkungan orang-orang yang berpikir bahwa itu benar yang dilakukan. Itu namanya hebat, survive, bertahan hidup. Goblok. Dagingmu itu yang sudah membajak akal sehat. Ya, yang membaca kewarasanmu, yang membaca saudara, peradaban dalam kemanusiaan dalam hidupmu. Makanya orang-orang yang hidupnya penuh hewan nafsu, Anda pelayan Tuhan, Anda kelihatannya melayani Tuhan. Tapi selama dagingmu itu motifmu masih dikuasai oleh kedagingan, maka kamu tidak diberkati. Kan kelihatan, harusnya Anda ngerti. Begitu kamu lihat ini salah, ini ruwet, berarti ada yang salah, saudara. Coba Anda belajar dari saya. Jalan, jadi, ini jadi, saudara, satu-satu. Pelan-pelan. Yang belum kejadian, nggak ruwet. Kita masih satu-satu, step by step, menuju ke sana. Komunitas kita berkembang. Ya, apakah karena saya hebat? Bukan. Saya cukup punya motif saja yang bagus. Apakah Anda perlu hebat? Enggak. Anda hanya perlu motif roh yang baik. Rohmu yang murni. Anda hanya perlu itu, saudara. Karena visi dari Tuhan. Bukan dari saya. Saya bisa begini, saya bukan, saudara. Yang saya butuhkan, yang kita butuhkan, hanya roh yang murni. Roh yang menguasai seluruh pelayanan. Bukan daging. Sehingga hak kesulungan itu, berkat-berkat itu, kita kerja apa saja, semuanya jadi milik kita. Kerajaan Allah jadi milik kita. Kita mulai dari nol, saudara ya. Pelayanan mulai dari nol, saudara. Anda kan nonton itu kan semua terbuka di media sosial. Bagaimana bisa orang berusaha ikut-ikut kita. Orang fitnah kita, orang berusaha hancurkan kita. Nggak bisa kan? Kenapa? Malah mereka yang hancur, mereka yang remuk sendiri. Ya kan? Nah, jadi hati-hati, saudara ya. Dagingmu jangan sampai membajak akal sehatmu. Biarlah Roh Kudus yang memimpin hidupmu. Sehingga Roh Kudus itulah yang membuat kita mempunyai hak kesulungan itu, saudara. Tuhan Yesus memberkati.